Bumi bulat atau datar? Bayangkan jika semua yang kita ketahui tentang bumi ternyata salah. Apakah mungkin selama ini kita telah dibohongi? Apakah bumi benar-benar bulat seperti yang kita pelajari di sekolah? Atau ada sesuatu yang lebih misterius di baliknya? Sejak zaman kuno, manusia telah mencoba memahami bentuk bumi. Dengan teknologi modern dan eksplorasi luar angkasa, sebagian besar dari kita yakin bahwa bumi berbentuk bulat. Namun, di balik kepastian itu, ada pertanyaan yang terus muncul. Apakah benar bumi itu bulat, atau mungkin datar? Mari kita telusuri pandangan, mitos, dan fakta yang melingkupi salah satu misteri terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Pandangan bahwa bumi itu datar merupakan teori kuno yang pernah diyakini oleh beberapa budaya dan peradaban. Berikut adalah penjelasan mengenai teori pandangan kuno tentang bumi yang datar. Peradaban Mesopotamia kuno, yang berkembang di wilayah modern Irak, menggambarkan bumi sebagai cakram datar yang mengapung di lautan raksasa. Peradaban Mesopotamia kuno, yang berkembang di wilayah modern Irak sekitar 4000 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi, memiliki pandangan kosmologis yang unik mengenai bentuk bumi. Orang Mesopotamia menggambarkan bumi sebagai cakram datar yang mengapung di atas lautan raksasa yang disebut Apsu. Dalam mitologi mereka, lautan ini adalah asal mula segala sesuatu dan merupakan simbol kekuatan primordial yang mendasari alam semesta. Bumi yang datar ini dianggap dikelilingi oleh lautan dan diliputi oleh langit berbentuk kubah yang terbuat dari logam keras, di mana matahari, bulan, dan bintang-bintang ditempatkan. Mereka percaya bahwa bumi berada di antara lautan kosmik di atas dan di bawahnya. Konsep ini erat kaitannya dengan mitologi penciptaan mereka, di mana dewa-dewa seperti Enlil dan Marduk memainkan peran penting dalam membentuk dunia fisik dari kekacauan awal. Mesopotamia kuno juga mengaitkan dewa-dewa mereka dengan berbagai fenomena alam dan percaya bahwa dunia fisik merupakan cerminan dari kekuatan-kekuatan dewa yang mengatur kehidupan manusia. Kosmologi ini berpengaruh dalam keyakinan sehari-hari mereka dan mempengaruhi pandangan mereka tentang peristiwa alam seperti hujan, banjir, dan gerhana. Pandangan tentang bumi datar ini kemudian digantikan oleh konsep yang lebih ilmiah seiring perkembangan pemikiran astronomi di zaman klasik. Meski demikian, konsep bumi datar dari Mesopotamia memberikan wawasan berharga tentang bagaimana peradaban kuno mencoba memahami dunia di sekitar mereka dengan keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki. Mesir kuno. Orang Mesir kuno juga percaya bahwa bumi adalah datar dan ditopang oleh dewa-dewa. Mereka membayangkan bumi sebagai hamparan daratan di bawah langit berbentuk kubah. Orang Mesir kuno memiliki pandangan kosmologis yang menggambarkan bumi sebagai hamparan dataran datar yang ditopang oleh para dewa. Mereka membayangkan bumi dikelilingi oleh langit yang berbentuk kubah raksasa, yang juga dijaga oleh dewa-dewa mereka. Dalam mitologi Mesir, dewa-dewa utama memiliki peran penting dalam menopang dan menjaga keseimbangan alam semesta. Salah satu dewa penting dalam kosmologi Mesir adalah Geb, dewa bumi, yang digambarkan berbaring datar sebagai personifikasi bumi. Di atas Geb, ada Nut, dewi langit, yang melengkung seperti kubah, melindungi dunia di bawahnya. Nut dipercaya melindungi dan menaungi bumi dengan tubuhnya yang penuh bintang, membentuk langit malam. Di antara Geb dan Nut terdapat ruang tempat dunia fisik berlangsung. India kuno. Beberapa mitologi India kuno menggambarkan bumi sebagai datar dan ditopang oleh gajah yang berdiri di atas kura-kura raksasa. Dalam mitologi India kuno, salah satu gambaran yang paling terkenal tentang bumi adalah konsep bahwa bumi itu datar dan ditopang oleh gajah-gajah besar yang berdiri di atas punggung kura-kura raksasa. Gambar ini ditemukan dalam berbagai teks dan tradisi, terutama dalam mitos kosmologi Hindu, yang memadukan unsur-unsur alegoris dan spiritual untuk menggambarkan alam semesta. Pada akhirnya, bentuk bumi adalah sebuah topik yang penuh dengan sejarah, sains, dan perspektif yang berbeda. Dalam mencari jawaban, penting bagi kita untuk selalu berpikir kritis, mengkaji bukti-bukti ilmiah, dan tetap terbuka terhadap diskusi yang konstruktif. Terlepas dari pandangan kita, semoga pengetahuan ini bisa membuat kita lebih memahami alam semesta yang luas dan tempat kita di dalamnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan berhenti bertanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus berpikir kritis dan mencari tahu lebih dalam. Sampai jumpa lagi.